Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan Rohis SD Plus Islamic Center. Tak lupa salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai pada kita yang tetap menjalankan perintahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Plus Islamic Center, yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru, dan yang saya hormati seluruh orang tua siswa, dan yang saya cintai dan banggakan seluruh anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kemuliaan akhlak. Sesungguhnya kemuliaan akhlak merupakan salah satu dari sifat-sifat para nabi, orang-orang sidik dan kalangan solihin. Dengan sifat ini, berbagai derajat dapat dicapai dan kedudukannya ditinggikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan nabinya Muhammad SAW dengan ayat yang menghimpun baginya segala kemuliaan akhlak dan segenap kebaikan tata pekerti. Maka Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Husnul khuluq adalah akhlak yang mulia, memunculkan rasa kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan su'ul khuluq atau akhlak yang buruk membuahkan rasa saling benci, rasa dengki, dan rasa saling memusuhi. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya Nabi SAW telah menstimulasi agar berakhlak mulia, husnul khuluq, dan konsisten terhadapnya, di mana beliau menghimpun secara bersama antara penyebutan at-taqwa, ketakwaan, dan penyebutan husnul khuluq, akhlak yang mulia ini. Beliau SAW bersabda yang artinya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, berperilaku baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Husnul khuluq itu adalah wajah yang berseri, memberikan kebaikan, menahan diri dari menyakiti hati manusia, beserta segala yang sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk bertutur kata yang baik, menahan amarah, serta sabar menanggung beban. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sebuah wasiat yang agung. Beliau bersabda yang artinya, wahai Abu Hurairah, seyogyanya Anda untuk berperilaku baik atau husnul khuluq. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apakah husnul khuluq itu wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, Anda menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu, dan Anda harus memaafkan kesalahan atas orang-orang yang menzalimumu, dan Anda memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sesungguhnya seseorang dengan husnul khuluq akan memperoleh derajat as-shaim, ahli puasa, dan al-qaim, ahli sholat malam. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, Nabi SAW menilai amalan husnul khuluq bagian dari barometer kesempurnaan iman. Beliau bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Seorang muslim diperintahkan untuk berkata halus dan lembut sehingga ucapannya tersebut menjadi amalan yang memberatkan timbangan kebaikannya. Bahkan sebuah senyuman ringan yang tidak membebani seorang muslim pun dalam melakukannya diberikan balasan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, senyummu terhadap saudaramu merupakan sebuah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Anakku sekalian, pengarahan-pengarahan Nabi dalam menyemangati amalan husnul huluk ini dan sikap menanggung derita yang banyak serta perjalanan hidupnya merupakan contoh hidup yang dapat dipetik dari sikap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri terhadap dirinya, keluarganya, tetangga, kalangan kaum muslimin yang lemah, orang-orang bodoh di antara mereka, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sesungguhnya ciri-ciri perangai yang baik atau husnul huluk itu terhimpun dari berbagai sifat yang banyak. Maka kita akan coba kenali ciri-ciri tersebut, yaitu seorang yang banyak malu, sedikit menyakiti, banyak kebaikan, jujur lisannya, sedikit bicaranya, banyak kerja, sedikit kehilafan, dan sikap berlebih-lebihannya. Seseorang yang berbakti, suka memberi, berwibawa, penyabar, bersyukur, ridho, santun, menjaga diri, belas kasih, tak suka melaknat dan mencemooh, menghasut, ngerumpi, serta tidak tergesa-gesa, tidak pula dengki, pelit, apalagi hasad. Seseorang yang berwajah rahmah dan periang, mencintai dan menyukai sesuatu karena Allah, serta membenci sesuatu karena Allah pula. Pangkal dari segala akhlak yang tercela atau al-akhlak al-mazmumah adalah kesombongan, penghinaan dan peremehan. Sedangkan pangkal dari segala akhlak yang terpuji, al-akhlak al-mahmudah, adalah khusyuk dan kemauan yang kuat. Maka berbangga-bangga, kufur nikmat, berboya-boya, takjub terhadap diri sendiri, dengki, sewenang-wenang, angkuh, zalim, kasar, bahkan arogan, pamer, enggan menerima nasihat, mementingkan diri sendiri, minta diangkat, gila kedudukan dan jabatan dan sebagainya. Itulah semua bersumber dari al-kibir, kesombongan. Anakku yang dirahmati Allah, sesungguhnya dia adalah momentum mulia di mana Anda dapat memperoleh ganjaran berperilaku dengan sifat-sifat yang baik dan mengerahkan diri Anda untuk menggenggamnya dan bekerja keras dalam hal tersebut. Jauhilah dan tinggalkan sifat iri dan benci, kekejian lisan, ketidakadilan dan ghibah, suka mengadu domba, kikir, serta memutuskan tali silaturahmi. Anakku sekalian, jika kita enggan membersihkan diri sekali saja dalam setahun untuk sekedar menghilangkan berbagai hal-hal yang tidak baik dalam dunia ini yang melekat pada diri kita sendiri, kemungkaran akhlaknya, berantusiaslah terhadap upaya melatih diri dari menahan amarah dan gembirakanlah orang-orang yang ada di sekitar Anda, di antaranya kedua orang tuamu. Nah, anakku sekalian, tutur kata yang manis, muka yang berseri, dan berharapkan akan pahala pada hal yang demikian itu. Dan anakku sekalian, sungguhnya saudara muslimku sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa yang ringkas, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada dan ikutilah kebaikan yang akan menghapus dan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Semoga Allah menjadikan kita segenap kalian termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya yang paling dekat kedudukan di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pengampunan, kesehatan, perlindungan selamanya. Ya Rob, baguskanlah akhlak-akhlak kami, indahkanlah perangai-perangai kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa kami, maka baguskanlah akhlak kami dengan segala karunia-Mu. Ya Rob, kami mohon ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga salawat senantiasa tercurah atas Nabi kami Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Nah, sekalian, demikianlah doa kita hari ini. Insyaallah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai akhlak menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan pandemi ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anakku sekalian, terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah hadir untuk kegiatan rohis kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.